Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Noviana dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Lembaga Swadaya Masyarakat atau biasa disebut dengan LSM. Tujuan mahasiswa mempelajari pembelajaran mengenai LSM yaitu mahasiswa sudah bisa memahami peranan dan lembaga swadaya masyarakat dalam suatu kegiatan yang dinamakan PPM. Dan juga mahasiswa sudah mengetahui pengertian LSM, ciri-ciri LSM yang berfungsi sebagai kekuatan pembangunan, fungsi serta peran lembaga swadaya masyarakat, dan perbedaan persepsi pada pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Adapun pengertian LSM adalah suatu organisasi masyarakat yang berada di luar atau struktur formal pemerintahan yang tidak dapat dibentuk oleh pemerintah atau merupakan bagian dari birokrasi pemerintah itu sendiri. Adapun pengertian lain dari lembaga swadaya masyarakat atau LSM yaitu suatu organisasi yang didirikan oleh perseorangan atau individu, bisa juga dibentuk oleh perkelompok orang yang secara sukarela untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut. Adapun pengertian lembaga swadaya masyarakat atau LSM menurut PBB yaitu masyarakat yang berperan dan berpartisipasi untuk mendorong dan mendukung pendirian dan pembangunan organisasi-organisasi semacam terutama di kalangan rakyat yang merasakan kerugian, membangun kerangka legislatif dalam peraturan, tatanan kelembagaan dan mekanisme konsultasi untuk melibatkan masyarakat sipil dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi strategi serta program pembangunan, dan juga mendorong program-program peningkatan kemampuan terutama adalah kegiatan advokasi sosial untuk organisasi masyarakat sipil. Di dalam LSM yang dinamakan masyarakat sipil, pengertian dari masyarakat sipil adalah masyarakat yang muncul pada abad ke-17 yang dipelopori oleh kedua pemikir yang sangat terkenal. Masyarakat sipil merupakan bagian dari perbedaan atau civilization yang berada di luar kendali pemerintah atau state dan pasar atau market dan termarginalisasi oleh keduanya. Hubungan NGO dan masyarakat sipil itu adalah menginginkan kesejajaran hubungan antara warga negara dan negara dalam masyarakat yang berperadaban dan masyarakat bertujuan untuk melindungi individu terhadap kewenangan negara berfungsi sebagai kekuatan normal untuk dapat mengimbangi praktik penyelenggaraan pada negara. Adapun hal yang dilakukan karena LSM yaitu 1. Kritik atas ketimpangan, 2. Kritik atas ketidakmerataan, yang ketiga kritik atas pembangunan, yang keempat kritis atas ketidakadilan ekonomi, yang kelima pengabaian hal-hal politik secara meluas. Adapun ciri-ciri dari lembaga swadaya masyarakat yaitu 1. Dikelola oleh sekelompok orang yang mempunyai motivasi dan memiliki komitmen kerja yang tinggi. Yang kedua, kemampuan mengurus diri sendiri atau self-management. Yang ketiga, kemandirian dalam mengembangkan kegiatan atau self-reliance. Yang keempat, organisasi relatif kecil dengan pola komunikasi yang cukup efektif. Yang kelima, merupakan kegiatan sosial yang bersifat non-profit dengan pendekatan karitatif atau kriti. Kemudian, perbedaan persepsi antara pemerintah dan LSM yaitu subsidiar, menunjang atau melaksanakan kegiatan program-program yang menjadi pembangunan pemerintah, misalnya program keluarga berencana atau KB, kegiatan pelayanan kesehatan. Yang kedua, menjabatani program-program pemerintah yang belum mampu menjangkau kelompok masyarakat di daerah tertentu, misalnya sekelompok masyarakat di daerah pemukiman kumuh yang berada di kota maupun di desa. Adapun perbedaan antara pihak pemerintah terhadap LSM yaitu 1. LSM merupakan organisasi yang kaya LSM radikal yang bersifat politis. Kedua, LSM merupakan kegiatan untuk mencari laba atau profit oriented. Adapun perbedaan pihak LSM terhadap pemerintah yaitu pemerintah selalu kaku dan berbelit-belit. Yang kedua, mencurigai motivasi kerjasama LSM. Adapun fungsi dari LSM yaitu 1. Komplementer, menggarap masalah yang belum pernah digarap secara langsung oleh pemerintah. Misalnya menampung aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan, terutama yang sering tidak diperhatikan
oleh pemerintah. Yang kedua, subsidiar, menunjang atau melaksanakan program-program pembangunan pemerintah, misalnya rumah bersih menurut ketentuan dan pelayanan kesehatan maupun program kesehatan lainnya. Yang ketiga, penghubung, menjabatani program-program pemerintah yang belum mampu menjangkau kelompok masyarakat yang berada di daerah tertentu, misalnya masyarakat yang tinggal di daerah pemukiman yang tidak layak huni, untuk masyarakat yang berada di daerah pedesaan. Adapun materi kedua yaitu bagaimana peran sosial untuk perkembangan LSM, yaitu lembaga swadaya masyarakat LSM memiliki peran dan fungsi yang penting dalam lembaga pemberdayaan dan juga melakukan pembelaan atau advokasi terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan. Sesuai dengan karakteristiknya, LSM merupakan berbagai misi yang penguatan dan pemberdayaan masyarakat tanpa sedikitpun bergantung pada negara dan sektor swasta lainnya. Demikian dari penjelasan saya, mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.